Saudaraku, semoga semua sehat, tidak kurang satu apapun. Baiklah kita menyatu dengan firman Tuhan dan kita segera melakukannya dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai bersama. Selagi ada waktu kesempatan, engkau puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan menyerahkan diri pada Tuhan dan menerima firman-Nya. Namun, kita akan dihantar sebuah pujian. Mari sama-sama kita pergi mewartakan berita. Dalam lagu, kita harus membawa berita. Sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini, Kamis 1 Februari 2024 dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45. Demikian dikatakan di sana. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lempeng, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Alainina si David mamadok halak Palestini, Yahodoro duau mengasahu podang do hujur do lupu-lupu, alai angguahu rotuho mengasahu guar ni Jehovah Sebab debatani parangan ni Israel aka nanya sapanmi." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah film mengisahkan hebatnya sebuah pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar. Pasukan itu antara 2 sampai 300 orang. Namun pasukan yang besar yang berjumlah lebih dari 1000 orang mampu dikalahkannya. Mengapa dia mampu? Karena ada kerjasama, kekompakan, pelatihan, dan juga keakraban satu sama lain. Dan sama-sama berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut. Akhirnya bisa mereka menangkan dan
ketika mereka menyatukan hati, jiwa mereka, dan visi mereka untuk keberhasilan kemenangan, ternyata hal itu telah terjadi. Sementara pasukan yang besar tadi, banyak yang tidak sungguh-sungguh, banyak hanya ikut di dalamnya dan tidak benar-benar mau dilatih menjadi pasukan atau prajurit-prajurit hebat. Ternyata kita melihat dari sini, apabila ada keakraban, kesatuan hati, kekompakan, maka bisa kita memenangkan sebuah perlombaan ataupun pertandingan. Saudaraku, saudara masih ingat Daud? Daud dalam kisah Alkitab maupun kitab raja-raja dikabarkan ia termasuk orang muda yang perakuannya biasa saja, namun ia mampu mengalahkan seorang Filistin yang bertubuh besar, bertubuh raksasa yang namanya Goliat. Orang Filistin selalu mengagung-agungkan Goliat yang mampu mengalahkan ratusan maupun ribuan musuh dari Filistin. Pada suatu ketika, orang Filistin itu mau menantang Daud dan ingin membunuh, menghancurkan orang-orang Israel. Namun Daud tidak semudah begitu saja. Ia tidak mau diremehkan. Ketika orang Filistin itu mendekat, ia juga mendekat dan menerima tantangan. Dan saat itu orang Filistin atau Goliat berkata, "Apakah kau anggap aku seorang anjing, maka kau datang hampiri aku?" Artinya, kecil ma'abeko, dari Tuhan sama biang horwa, aku nggak ngatok kau, itu maksudnya itu. Namun Daud tidak takut, dia semakin bersemangat dan ia percaya mampu mengalahkan orang-orang seperti itu, apalagi orang-orang lalim, orang sombong, orang-orang yang selalu mengandalkan diri. Dan ketika orang Filistin atau Goliat menghancurkan, membunuh Daud, maka dengan secepatnya Daud merakit sebuah umpan seperti sebuah ketapel dan diumpankannya tepat mengenai sasaran, maka Goliat pun jatuh. Saudara, ini awal sebuah keberhasilan yang luar biasa. Daud mengalahkan sebuah atau seorang bertubuh besar yang menjadikan orang Filistin takut. Dan sejak itu nama Daud terkenal dan ia semakin disayangi orang-orang Israel, dan Tuhan sangat mengasihinya karena ia seorang hamba yang baik hati, yang rendah hati dan takut pada Tuhan. Saudaraku, apakah kita mau seperti Daud yang selalu rendah hati depan Tuhan, setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, yang tidak pernah mengandalkan diri pengetahuan atau kekuatan? Di dalam perjalanan hidup ini kita harus mau menjadi anak-anak, hamba-hamba yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatan, kepintaran, kecerdasan, atau apa yang kau miliki di hadapan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak berlaku semua itu. Sebab Tuhanlah sumber dari semua yang kita miliki. Allah yang perkasa, Allah yang kaya, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Dialah yang harus kita sembah, kita muliakan dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, hendaklah semua mengarah pada kemuliaan nama Tuhan. Apakah saudara setuju tentang itu? Sekarang, baiklah saudaraku, hendak kemana pergi saat ini, hendak beraktivitas apapun, serukan pertama nama Tuhan. Saudara akan selamat dan pasti beroleh berkat dan juga limpahan kasih sayang, sukacita yang dari Tuhan. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Berserulah pada waktu sesak atau waktu sukacita, ingat nama Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan yang siap melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Waktunya sekarang mengiyakan dan menerima firman sebagai kekuatan kita dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan bersama saudaraku dalam suka maupun duka. Serukanlah nama Tuhan dan katakanlah dalam hidupmu saat ini, ikuti kau saja Tuhan, jalan yang terbaik untuk dia.
firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami beraktivitas. Semua kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan.